sebagai pengimbasan ya Pak ya, atau tugas diseminasi kegiatan PKG PCOK tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kemdikbud Kemdikbudristek yang kemarin 3 bulan. Selama 3 bulan itu Pak Nova mengikuti pelatihan. Jadi pas liburan itu mulai sejak liburan sampai kita masuk, dan ini mungkin masih berlanjut. Bapak Ibu, untuk hari ini saya tidak akan berbicara banyak karena panggung sepenuhnya untuk Pak Nova ya, sebagai apa? Iya Bapak ini trainer ya. Bukan, ini saya peserta untuk mempresentasikan rencana. Berarti calon trainer nih. Nah, harapannya nih sebagai calon trainer guru mata pelajaran PCOK. Kalau dulu itu ada guru pemandu ya. Nah, mungkin ini sekarang bentuk lain daripada guru pemandu. Nanti beliau akan mengimbaskan apa yang diperoleh dari ini pelatihan ini kepada guru-guru PCOK di Kabupaten Semarang. Begitu Pak Nova mungkin pengantar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ambar atas pengantarnya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru SMA Negeri 2 Kaliwungu yang bersedia untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Diseminasi rencana tidak lanjut berbasis project ya. Sedikit pengantar di awal tadi disampaikan bahwa saya mengikuti kegiatan PKG PCOK, pengembangan kompetensi guru PCOK, yang mana ada beberapa hal penting bagaimana nanti guru PCOK itu bisa mengembangkan terkait keterampilan gerak, kebugaran jasmani, kemudian salah satunya ini sport education model. Nah, dari ketiga itu kami diminta untuk membuat rencana tidak lanjut bagaimana nanti apa yang kami dapat di kegiatan PKG PCOK itu kemudian diterapkan terlebih dahulu di sekolah, dan kemudian bagaimana hasilnya termasuk nanti dievaluasi dan seterusnya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Untuk judul rencana tidak lanjut yang saya buat itu adalah penerapan sport education model melalui kegiatan SPOK Futsal League. Jadi ya, latar belakang kegiatannya. Nah, kita kan melihat bahwa minat siswa kita dalam kegiatan berolahraga ini termasuk salah satunya tinggi di sekolah kita ini. Dan apalagi khususnya pada materi sepak bola. Kalau di pembelajaran saya, di pembelajaran PCOK itu pasti di sela pembelajaran atau di akhir pembelajaran ini anak-anak selalu minta untuk Pak, ayo Pak, sepak bola Pak, boleh nggak sepak bola? Boleh. Dan saya lihat sebenarnya potensi dari anak-anak kita ini sangat tinggi. Dan minatnya baik, cuman pada kenyataannya kita belum bisa memfasilitasi secara maksimal. Kita belum pernah mengikuti kegiatan lomba dan atau mungkin turnamen dan lain sebagainya. Anak-anak di luar sekolah itu memiliki tim futsal sendiri Bapak Ibu. Mereka selalu bilang, Pak, mau kapan-kapan dilihat Pak tim futsal kita. Oh, punya tim futsal, boleh. Tapi malah belum pernah saya lihat. Karena mungkin waktu dan lain sebagainya, karena kadang latihannya pun juga malam. Gitu. Terus selain potensi dan minat tadi, di sekolah kita ini kan kita memiliki lapangan, kemudian fasilitas bola dan lain sebagainya. Yang mana itu juga sebenarnya mendukung kegiatan futsal itu. Jadi ini menjadi seperti potensi yang sebenarnya bisa kita kembangkan.
Sejujurnya memang sebelum mengikuti kegiatan PKG ini saya belum pernah mengetahui tentang sport education model. Nah, setelah mempelajari bersama dengan rekan-rekan yang lain, akhirnya kita mengerti bahwa ada model pembelajaran dalam kegiatan PJOK itu yang nantinya melibatkan seluruh peserta didik, yang mana nanti setiap peserta didik itu bisa berbagi peran satu dengan yang lainnya. Gitu. Nah, kegiatan ini bisa dilaksanakan pada kapan? Nah, kegiatannya itu bisa masuk pada kegiatan co-curricular atau untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Salah satunya project. Nah, nanti rencananya kegiatan ini kalau nanti respon mungkin dari Bapak Ibu guru mendukung, tentunya ini kita bisa terapkan. Tadi kondisi saat ini ya belum optimalnya pengembangan minat dan bakat siswa dalam cabang olahraga sepak bola atau futsal. Tadi seperti saya sampaikan, kita belum pernah mengikuti, anak-anak belum pernah mengikuti kegiatan misalnya seleksi atau dan lain sebagainya, atau pertandingan antar sekolah dan lain sebagainya. Nah, harapannya dengan melalui SNAP ini anak-anak yang terbiasa, kita bisa gali potensinya ke prestasi, kita bisa arahkan. Begitu Bapak Ibu. Terus selanjutnya, ya, tujuan dari program ini, ya, pertama adalah meningkatkan keterlibatan peserta didik. Jadi harapannya nanti siswa itu terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan Liga Futsal. Jadi perlu dipahami nanti yang terlibat ini semuanya adalah peserta didik Bapak Ibu, bukan guru PJOK, bukan Bapak Ibu semuanya nanti yang ribet ngurusi pertandingan dan lain sebagainya. Ini tidak, tapi nanti semua diserahkan kepada siswa. Yang kedua adalah mengembangkan kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, tentunya dari peran masing-masing nanti, peran masing-masing siswa, tentunya di situ ada wujud tanggung jawab bagaimana nanti liga ini yang mereka nanti akan akan laksanakan bisa berjalan dengan maksimal. Tugasnya misalkan sebagai pelatih, bagaimana nanti dia manajer tim. Nah, itu bagaimana mengelola timnya. Kalau sebagai panitia, bagaimana dia berperan sebagai panitia, begitu. Terus kemudian memperluas pilihan kegiatan, menyediakan berbagai posisi peran dalam tim. Nah, ini seperti pemain, pelatih, manajer tim, wasit, yang sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Jadi kalau selama ini kita lomba kan hanya misalkan kalau dalam permainan lomba kasti gitu, yang main kan hanya itu saja. Panitianya mungkin dari Bapak Ibu guru, terus siswa yang main hanya itu saja. Nah, ini nanti kita bisa libatkan semuanya. Jadi setiap anak nanti dia bebas menentukan pilihannya. Dia mau menjadi apa dalam timnya itu, dalam kelasnya. Timnya nanti yang tim kelas. Gitu. Terus kemudian tujuan selanjutnya memperkuat rasa kepemilikan. Mendorong siswa untuk merasa memiliki program melalui keterlibatan aktif dalam seluruh aspek kegiatan liga. Jadi kalau mereka memilih sesuai dengan keinginannya, harapannya dia merasa berada di dalam situ. Kadang-kadang kalau kita jumpai Bapak Ibu mungkin juga merasa karena yang aktif itu saja, dia merasa tidak dilibatkan dalam kelas atau dalam kegiatan itu, merasa tersisihkan. Nah, ini kita akan coba atasi melalui ini. Ketika setiap siswa yang memiliki peran sesuai dengan keinginannya, dia merasa memiliki kelas tersebut atau memiliki tim tersebut. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan sosial dan komunikasi. Tentunya dengan kegiatan ini dapat digunakan sebagai media untuk mengembangkan keterampilan sosial komunikasi kerjasama tim di kalangan peserta didik. Jadi tadi bagaimana nanti mereka berkolaborasi satu dengan yang lain, membangun sebuah tim yang baik, didukung dengan ada pelatih, ada mungkin supporter dan lain sebagainya, itu juga termasuk peran. Itu dia. Selanjutnya, ya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama adalah suara peserta didik. Jadi harapannya siswa akan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk pemilihan tim, peraturan permainan,
dan jadwal pertandingan. Forum diskusi dan pertemuan reguler akan diadakan untuk mendengar masukan dan saran dari siswa. Jadi nanti siswa itu harapannya bisa melakukan pemilihan tim, diskusi, bagaimana nanti mereka sepakati sendiri peraturannya bagaimana, mereka bisa membuat jadwal pertandingannya bagaimana, terus pelaksanaannya bagaimana dan lain sebagainya. Selanjutnya, ya, pilihan peserta didik. Ya, program ini menawarkan berbagai posisi dan peran dalam tim, tidak hanya sebagai pemain tetapi juga sebagai pelatih, manajer tim atau wasit. Ya, siswa bisa memilih peran sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Ya, selanjutnya kepemilikan ya tadi ya. Jadi capaiannya nanti harapannya mereka siswa itu bisa merasa memiliki tim tersebut karena apa namanya tadi terlibat dalam itu. Lanjut Bang. Terus ya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ya, ini merupakan kegiatan kurikuler yang diaplikasikan dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema bangunlah jiwa dan raganya, dan akan dilaksanakan pada semester 2 tahun pelajaran 2024-2025. Sebagai proyek ketiga pada bulan Februari tahun 2025 selama 3 minggu. Kenapa diadakan di proyek ketiga? Karena materi sepak bola baru diberikan pada semester ini. Jadi nanti mereka sudah diawali sudah dengan berlatih dulu keterampilan dasarnya, meningkatkan kemampuan, baru nanti bisa diaplikasikan pada saat semester 2. Nah, untuk subjeknya itu adalah siswa kelas 7A sampai dengan kelas 7D dengan total siswa berjumlah 126 siswa. Ya, nanti kalau bertambah ya nanti kita akan rubah. Selanjutnya tentunya didampingi oleh 9 guru yang bertanggung jawab pada proyek kelas 7D, berjumlah 9 guru dari berbagai mapel, dan tentunya sebagai lokomotor adalah guru mapel PJOK, yaitu saya. Selanjutnya, ya, agar program yang direncanakan dapat terlaksana, maka perlu mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Tentunya di sekolah kita ini banyak sumber daya. Yang pertama adalah aset fisik. Ya, kita memiliki gedung, aula, ruang kelas, 2 lapangan olahraga, peralatan olahraga, dan sosial. Nah, mungkin nanti bisa kita gali lagi. Terus selanjutnya manusia, yaitu dari Bapak Ibu pendamping dan fasilitator, kemudian tentunya siswa sendiri, potensi siswa yang nantinya kita akan kembangkan. Kemudian finansial, dukungan dari dana BOS. Ya. Bagaimana nanti walaupun ini bentuknya liga, kita bisa efisienkan, ya tidak tidak boros, dan benar-benar nanti kita belajar untuk mengefisienkan penggunaan dana. Gitu. Kemudian untuk politik tentunya adalah dukungan dari Bu Kepala Sekolah, kemudian dari Bapak Ibu guru semua. Ini tidak mungkin bisa berjalan jika tidak ada dukungan dari Bapak Ibu guru semua, orang tua dan komite. Sosial, terlibatan seluruh komponen sekolah. Bagaimana nanti kita saling bekerja sama, saling berkomunikasi untuk membantu peserta didik bisa melaksanakan program tersebut. Yang terakhir budaya ini bagaimana nanti juga kita akan mengkolaborasikan budaya yang ada di lingkungan sekolah. Jadi jangan berpikiran atau mungkin Bapak Ibu ini hanya olahraga. Tidak, nanti kan bisa dalam supporter itu kita bisa mainkan dengan alat-alat tradisional untuk menghibur, buat yel-yel atau buat musik atau buat bagaimana, seperti kita nonton sepak bola itu. Nonton sepak bola itu kan meriah sekali. Nah, kira-kira nanti seperti itu. Kemudian lingkungan, tentunya harapannya kita bisa memanfaatkan lingkungan kita ini sudah baik, sudah bersih. Ya, ini juga menjadi keuntungan buat kita. Selanjutnya, dari serangkaian kegiatan yang sudah nanti kita lakukan berjalan, tentunya ada proses yang namanya evaluasi. Yang mana tujuannya evaluasi ini adalah untuk nantinya melihat program ini berjalan bagaimana, berjalannya bagaimana, terus kekurangan, mengetahui bagaimana kekurangannya dan bagaimana tindak lanjutnya. Dan ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi, yang perlu nanti kita perhatikan dalam kegiatan evaluasi. Yang pertama adalah keterlibatan peserta didik.
yang nanti tentunya kita bisa membuat, coba langsung dibuka aja. Next. Ya, jadi beberapa aspeknya tadi keterlibatan peserta didik, kemudian pilihan dan kekuasaan peserta didik, kemudian kepemilikan program, kemudian kemampuan sosial dan kepemimpinan, dan terakhir adalah efektivitas pelaksanaan program. Nah, metode yang bisa digunakan nantinya tentunya adalah survei. Jadi nanti kita bisa membuat seperti anket, nanti ya, anket kepada peserta didik bagaimana keterlibatan temannya, keterlibatan dirinya. Kemudian ada juga kita bisa menggunakan refleksi peserta didik. Tentunya kita siapkan adalah format refleksi yang nanti bisa dilengkapi oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi diskusi kelompok terarah kualitas belajar. Yang mana ini adalah kita tentunya dari Bapak Ibu guru yang menjadi penanggung jawab khususnya di proyek kelas 7 untuk kita nanti sama-sama berdiskusi dengan panduan diskusi kelompok terarah. Dilanjut, kemudian. Nah, tentunya pelaksanaan kegiatan ini tidak mungkin akan berjalan mulus. Saya mencoba untuk memprediksi kira-kira nanti tantangan yang akan muncul itu apa saja. Nah, yang pertama, tantangan yang pertama adalah kurang optimalnya keterlibatan peserta didik karena tidak berbagi. Karena biasanya kalau anak-anak diminta untuk tampil saja, ini sulit. Gitu. Di mata pelajaran lain mungkin kalau di saya itu kalau misalkan disuruh tampil, kalau dia sudah merasa tidak bisa, itu malu. Akhirnya mesti menolak terlebih dahulu. Nah, rancangan solusinya bagaimana? Ya nanti kita adakan kegiatan kampanye kesadaran, pelatihan keterampilan, pendekatan individual. Ya nanti di sini tidak bisa dilakukan oleh satu orang guru. Nanti peran kita sini sebagai fasilitator dan pendamping adalah mendampingi siswa mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Kemudian waktu yang terbatas. 3 minggu apakah cukup? Ya tadi saya bilang mungkin bisa cukup, bisa tidak, tergantung bagaimana kita nanti membantu mendampingi siswa. Jadi bagaimana mereka bisa membuat pengaturan jadwal pertandingan, kemudian solusinya itu diarahkan untuk bisa membuat jadwal pertandingan, pengaturan pertandingan, kemudian dan tentunya pendampingan dari kita. Yang terakhir, masalah kesehatan dan keselamatan. Ini penting sekali karena aktivitas fisik jika ini tidak diperhatikan, jika terjadi apa-apa, tentunya ini akan menjadi tanggung jawab kita semua. Rancangan solusinya adalah pelatihan keselamatan P3K, dan nanti kita bisa melibatkan anak-anak untuk pertolongan pertama. Terus kemudian fasilitas medis, ya seperti kita kan sudah memiliki obat-obatan dan lain sebagainya, tetapi nanti tentunya dengan kegiatan ini kita akan perbaiki lagi. Dan terakhir adalah kerjasama dengan pihak terkait. Tidak menutup kemungkinan ya kita harus melibatkan dari pihak puskesmas, karena sifatnya tadi ya aktivitas fisik yang ada kontak fisik dan lain sebagainya. Itu saja dari saya, rencana lanjut yang saya sampaikan dari program PKG BCOK. Setelah ini monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, monggo. Ada yang mau bertanya dari program? Oke, Pak Wahid. Terima kasih Pak Wahid. Tanya langsung ya Pak. Monggo. Apakah bisa guru mapel lain masuk dalam program? Iya, terima kasih Pak Wahid. Saya perjelas lagi ya. Apakah bisa guru mata pelajaran lain terlibat dalam kegiatan ini? Tentunya sangat-sangat bisa sekali. Sebagai contoh, misalkan IPA, guru IPA. Bagaimana guru IPA nanti terlibat? Ya dalam IPA ini kan ada pengetahuan tentang diri, tubuh dan lain sebagainya. Yaitu kita bisa optimalkan. Terus misalkan di guru seni budaya, ya kesenian, keterampilan, bisa membuat kostum untuk supporter dan lain sebagainya. Itu juga bisa. Untuk yang keagamaan apa bisa karena dalam
gambaran besarnya ini nanti ini seperti liga. Jadi nanti ada upacara pembukaan, ada seremonial, ada penyerahan piala dan lain sebagainya. Ada yang pura-pura berperan menjadi mungkin dia menjadi kepala liga, ketua panitia liga, itu juga nanti kita libatkan. Jadi insya Allah bisa terlibat, gitu Pak. Monggo yang lainnya. Bu Prati, monggo. Mohon izin bertanya Pak, terkait hal yang menjadi disampaikan tadi, bagaimana peran dosis secara nyata pada saat kegiatan tersebut berlangsung? Iya. Pada kegiatan ini nantinya tadi yang terlibat ini kan dimotori dari kelas 7 ya. Dan di kelas 7 nanti guru-guru pendamping atau fasilitator yang di kelas 7 ini bisa membantu mengarahkan. Jadi memang kita harus belajar lagi atau juga ikut belajar mempelajari tentang bagaimana sistem pertandingan atau bagaimana sih pengajaran terkait dengan kegiatan ini. Sebagai contoh, diskusi. Ini kan kadang-kadang anak-anak tidak bisa dilepas begitu saja diskusi. Tentunya kita perlu membimbing anak-anak belajar untuk diskusi. Dan ini kan peran guru muncul di situ. Terus misalkan pemecahan masalah, mereka tidak tahu ini harus bagaimana. Nah, guru sebagai fasilitator bisa memberikan solusi-solusi atau alternatif solusi yang diberikan. Jadi kira-kira gambarnya seperti itu. Itu, monggo. Pertanyaan terakhir mungkin, Pak Wardoyo bisa. Ya, nggak apa-apa. Ya, siap. Terima kasih. Saya menggarisbawahi ya, kalau tadi disampaikan ini ada kata liga. Iya, Pak. Ini menurut bayangan saya, liga itu terlalu besar. Iya. Satu contoh saya yang saya lihat ya, untuk voli Indonesia saja, liga itu harus masuk ke pro liga dulu. Oh, iya. Ya kan, menurutnya begitu. Jadi kalau untuk ini P5 untuk pelaksanaan liga itu menurut saya katanya terlalu tinggi. Oke. Yang pertama, yang kedua kalau nanti kita melihat pelaksanaan, kalau ada kata liga otomatis ada pertandingan. Betul. Nah, dengan waktu yang singkat 3 minggu, sementara Bapak Ibu guru saya katakan masih 0 ya. Untuk futsal mungkin juga secara teori kita juga belum tahu dan sebagainya. Ini plus nanti untuk latihan antar kelas istilahnya nanti arahnya itu nanti kira-kira mampu enggak? Iya. Tadi ya, salah satu tantangan yang muncul adalah memang masalah waktu Pak Wardoyo. Jadi dan ini kenapa saya tidak buat dari kelas 7, 8, 9 ya salah satunya adalah itu. Untuk sementara ini ya, karena kan kita melihat Bapak Ibu guru yang lain belum pernah. Jadi memang kita fokuskan ini untuk 4 kelas saja dulu. Dan nantinya ke depan itu bisa juga kita kembangkan. Yang penting untuk saat ini kan kita harus membuat seperti pengalaman dulu ya untuk Bapak Ibu guru yang lain. Bagaimana nanti kalau di Liga Speroka itu bagaimana sih berjalannya bagaimana, terus liganya itu bisa dilaksanakan dalam berapa lama begitu. Kalau 4 kelas itu bisa dilaksanakan 5 hari itu bisa loh. Karena sistemnya kan langsung setengah kompetisi saja kan, semua tim ketemu. Jadi misalnya 1 hari itu satu, besok tim yang lain, besok tim yang lain. Berarti kan yang pertama harus ada 2 laki-laki sendiri, kan perempuan. Nah itu juga bisa. Kalau kita buat laki-laki dan perempuan bisa. Sebenarnya ini kan tadi kan berbagi peran ya Pak Wardoyo. Jadi kalau pertandingannya pemain timnya adalah laki-laki, yang perempuan bisa tadi ya official atau menjadi supporter atau dia menjadi kameramen atau menjadi wartawan atau menjadi apa dan lain sebagainya. Jadi ini bisa terlibat langsung semuanya. Jadi apakah pemainnya bisa laki-laki atau perempuan? Bisa laki-laki semua atau nanti juga bisa perempuan semua. Tidak ada masalah. Tinggal nanti konsepnya ini makanya keputusan ini tidak di kita. Sebenarnya tidak di kita. Jadi di murid, di siswa. Jadi mereka nanti akan membuat panitia, kemudian ini pertandingannya mau bagaimana, ya kita hanya mengarahkan saja. Kira-kira gambarannya seperti itu Pak. Monggo ada lagi? Ya, tapi kan untuk ini, menurut saya Iya. untuk
kata liga itu. Ya, nanti Saya ada enggak? Mungkin saya kan orang IPA ya enggak begitu memahami. Iya. Sampai kemudian atau Taunya ligamen. Nah, liga itu kan bayangannya terlalu tinggi. Iya. Ada kata yang lain yang mungkin ya, tidak- memang kita gunakan kata yang tinggi supaya ini wah, motivasi untuk siswa, Pak. Kalau apa namanya turnamen gitu kok kelihatan liganya wah, harapannya kan nanti bisa semua kelas 9 itu sampai kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu bisa. Tapi belum untuk saat ini karena ini aplikasi awal, kita perlu apa namanya memahami dulu bagaimana cara kerjanya. Terus nanti kan kita evaluasi, Pak. Nah, dari proses evaluasi nanti apakah ini bisa kita tingkatkan atau mana yang kurang, mana yang ini dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Monggo, mungkin ada yang lain. Bambang? Ini mungkin ketidaktahuan saya. Nggih. Mungkin sifatnya juga bertanya, bukan correction ya. Siap. Kalau bahasa Inggris itu leak. Oh iya, leake ya. Leake ya. Nggih, enggak apa-apa. Betul. Ya. Betul. Saya yang salah ketik. Betul. Saya yakin. Saya awalnya enggak kok ada mungkin ada yang lain. Iya, ya. iya. Atau diganti saja. Nggih. Tetapi di saya baca ini Nggih. ada tulisan itu Ligue 1. Itu bacanya di mana saya kurang tahu ya. Disebut juga Ligue 1 McDonald's untuk keperluan sponsor divisi teratas dalam Liga Sepak Bola Prancis. Nah, ya Pak, itu. Iya. Nah itu jadi yang membuat saya ragu apakah itu tulisannya yang salah atau karena ini ada istilah seperti ini lalu jenengan menggunakan istilah itu. Iya. Which one? Iya. Ada mungkin ya saya kalau bahasa Inggris leake ngerti gitu. Oh iya. Tapi ternyata saya juga pernah melihat tulisan yang saya tulis itu. Iya ada gitu. Ligue gitu ya. Makanya saya tanya. Ya, gitu. Jadi itu sebenarnya mungkin Bu Kapsa saja yang kalau bahasa Indonesia kan hanya liga gitu ya, liga. Yaitu mungkin kalau dari bahasa mungkin bahasa yang lain mungkin ada. ya bahasa yang lain mungkin ya. Selain Gitu. Inggris dan Ini kalau ini di Wikipedia itu Ligue. tulisannya itu Ligue 1 Iya. Prancis. Ya dari bahasa itu kadang-kadang ada yang menggunakan bahasa itu Bu kalau dalam kompetisi itu ada yang begitu. Gitu. Ya, maksudnya ini masalah terminologi. Iya, iya. Kalau jenengan mau pilih yang commonly used, maksudnya yang biasa digunakan itu Iya. kan kalau mau ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Inggris. Iya. Kalau Bahasa bahasa Inggris berarti- Indonesia berarti Liga Futsal Esperoka Iya. seperti itu ya. Tapi kalau pakai bahasa Inggris Esperoka Futsal Legunya di belakang. Iya. League. Lihat Bu kurang. League. League. E-nya di Nah itu mungkin ini hanya Iya, enggak apa-apa Bu. Terima kasih. Nanti dia keluar ya Pak. Jadi ini kan Iya, sudah dipresentasikan ke Dibuto lah. Iya. Ejaan di sana kan. Iya, betul. Iya. Oke. Iya. Terima kasih, Bapak. Ada lagi? Ya, komen aja sebenarnya bagus juga ini. Ketika saya mengikuti webinar di SMPN 2 ya ketika saya mengikuti webinar di SMP 2 waktu itu linknya saya share juga ya ke Bapak Ibu di grup. Itu juga tentang seperti ini Pak. Jadi tapi topiknya waktu itu apa disiplin positif ya kalau nggak salah itu. Benar. Berbagi peran gitu loh. Jadi kalau di sana sepak bola Pak. Karena di sana tuh lapangan sepak bolanya kan besar gitu ya. Jadi seperti ini persis exactly the same. Mungkin kalau kita orang lapangan kecil maka futsal mungkin lebih representatif ya. Tapi ini intinya bagus kok Bapak Ibu kalau nanti bisa berpartisipasi juga mungkin bisa diadopsi untuk mata pelajaran yang lain ya semacam ini. Seperti berbagi peran ketika mungkin mata pelajaran bahasa Indonesia seperti window shopping ya bahasa Indonesia ada materi teks deskriptif nggak? Atau apa gitu ya ketika sudah selesai
ada produk, maka ini bisa dibuat rancangan seperti project based learning gitu. Nanti dengan membagi peran, tapi itu dilakukan di waktu presentasi, jadi tidak dari awal. Kalau ini kan dari awal ya, dari awal, jadi mulai juri dan sebagainya. Nah, ini kurang tanda petik belakang. Iya. Kenapa? Oh, kecil ini ya. Nah, dikecilin ya, atau bisa. Oh, kecil. Ya, jadi bisa juga ini untuk inspirasi. Kita coba dulu ya, di semester 2 ya Pak ya, di P5. Oh ya, di P5. Maka mungkin namun mungkin sebelum pelaksanaannya mungkin Pak Nova perlu mengadakan koordinasi awal dulu ya dengan Bapak Ibu guru yang nanti akan terlibat dalam proyek ini, misalnya seperti wasit dan sebagainya. Itu kan juga harus diberi pengetahuan tentang perwasitan futsal gitu. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu masukan atau pertanyaan? Kabul, ya. Ya, demikian Bapak Ibu kegiatan disiplinasi yang coba saya sampaikan terkait dengan materi rencana tidak lanjut kegiatan PKPJOK. Tentunya di sini banyak kekurangan ya, banyak kekurangan yang nantinya bersama-sama kedepannya bisa kita perbaiki dan kita lengkapi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua sudah berkenan hadir, menyimak, memberikan masukan dan sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.